Lu tuh motivasinya apa? Tahu-tahu nonton-nontonin video gue dan lu bukan penjudul. Saya benar-benar penasaran, Mas Imam. Yang tadi yang kata-kata Albert Einstein, ini itu puncak kebodohan manusia gitu. Menurut saya pemain judul itu puncak. Kalian takut sama debt collector gitu loh. Kalian takut. Yang kalian hajar keluarga kalian sendiri gitu. Sadar gak sih kalian? Coba Mas Imam bisa bantah argumen saya gak? Mereka itu bukan pecandu, mereka cuma bajingan tengik. Saya main game, dianggap judi gak Mas Imam? Cari karakter gitu. Genshin Impact misalnya, itu dianggap judi gak? Mas Imam kalau terangin orang kan pikiran itu puzzle. Kalau gambar kuda itu tercerai-berai karena judul. Gimana kalau memang gambar puzzle dia bajingan tengik dari awal? Saya juga nggak suka narasumber Mas Imam ya. Ini hampir semua nih, hampir semua nih ya. Ya habis dapat kemenangan pertama nih, ya sifat manusia memang tamak. Enggak, itu sifat monyet. Monyet juga tamak, singa juga tamak. Kalian kalau dikatain monyet marah. Main A, di sini gua udah bukan nih 1 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Di depan gue ada Brusabi dari Cempaka Putih. Dia ini sama sekali nggak main judi online, sama sekali bersih. Aktivitasnya dia setiap harinya tuh positif gitu. Dia big dance ya, lu ya aktivitasnya ya. Lihat aja tuh teman-teman, badannya oke juga tuh, kering. Tapi dia suka nontonin video gua itu banyak, bahkan ratusan video-video yang udah ditonton. Dan dia tahu detail video-videoku, bahkan gue lupa yang video yang mana. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar, ambil 3 jam di depan. Betul. Dia kesini itu dengan apa tujuan kepengen diskusi, mungkin secara akademis dia bukan dari psikolog gitu ya. Cuman dia senang membreakdown hal-hal yang sifatnya psikologis gitu. Jadi tadi pertanyaan-pertanyaan dari dia tuh banyak lah. Nah dia kesini kepengen ngebahas itu. Hal-hal yang pengen didiskusikan dengan gua, nanti kita ada argumentasi, ada perdebatan, biar teman-teman bisa nangkep nih. Mungkin saja pertanyaan-pertanyaan dari lu itu Ya. banyak ada di kepala teman-teman semua yang pada nonton. Saya rasa begitu. Ya kan? Betul. Karena yang pada nonton ini nggak semuanya pemain judul. Kayak tadi orang tuanya banyak juga yang DM ke gua, nonton gua hanya kepengin mendapatkan knowledge agar knowledge ini diterima sama dia terus disampaikan ke anaknya. Betul. Kayak gitu. Betul. Banyak juga gitu loh. Nggak selalu orang yang memang jadi korban atau pelaku judulnya. Ya. Oke, ini seru nih teman-teman. Bu Sabi, thank you sudah kesini. Saya yang thank you, Mas Imam. Siap. Saya nggak ada kepentingan apa-apa ya, tapi Mas Imam mau terima. Ya, Terima siap. kasih. Nah, gue pengen tahu nih, gue penasaran. Lu kesini, ngubungin gue datang ke sini, itu dalam rangka apa? Lu tadi katanya gue pengen kenal Mas Imam. Lah apa gitu? Maksudnya di mana nih? Saya sangat penasaran ya dengan gini, kita mulai dari kalimat Albert Einstein aja ya. Ini masih diperdebatkan sih beneran Albert Einstein atau bukan. Cuman anggaplah beneran Albert Einstein ya. Ya. Jadi kebodohan itu ada 2 hal yang nggak terbatas di dunia ini. 1, alam semesta itu nggak terbatas. 2, kebodohan manusia. Gitu. Kita mulai dari kalimat itu ya. Itu saya sangat percaya. Kebodohan manusia itu nggak ada batas. Dari zaman ke zaman itu pasti ada aja yang baru. Cuman sejak saya nonton video Mas Imam, saya tahu pemain judul. Saya rasa Albert Einstein bisa bangun dari kubur, dia tarik ucapannya gitu. Kalau saya bilang pemain judul ini batas kebodohan manusia gitu loh. Saya nonton ratusan video Mas Imam kok bisa ya. Itu kan mereka sadar gitu loh. Mereka itu sadar. Sertifikat rumah digadai, ini duit orang tuanya mereka itu, terus datang ke podcast Mas Imam masih bisa ketawa gitu. Saya gadaikan sertifikat orang tua. Kenapa gitu Mas Imam? Lu tuh lagi kena musibah dan lu tuh lagi sedang dalam kondisi bodoh. Kok lu sempat-sempat ketawa kayak gitu maksudnya? Atau gimana cara lu mempersepsikan itu? Ya begitu Mas Imam, ini benar-benar puncak kebodohan manusia gitu. Itu persepsi saya. Itu bikin saya benar-benar penasaran gitu. Dari sisi ilmiah ya. Gitu. Dari sisi ilmiah benar-benar menurut saya nggak masuk akal. Judul itu benar-benar nggak masuk akal gitu. Tolonglah kalau nakal itu ya rokok, misal rokok. Saya nggak ngerokok sama sekali nggak pernah. Tapi saya tahu itu nikmat. Ya. Karena saya juga misal saya suka martabak manis, gula kan enak gitu. Itu kan kita tahu itu nggak sehat tapi enak gitu. Kalau judul udah tampil user interface-nya tampilan jelek, suara itu apa coba kita kalau mau main game
Misal kayak Final Fantasy 10 gitu, kalau mau game ya game gitu loh. Gitu. Nah, sekarang saya langsung tanya aja deh sama Mas Imam. Bener gak sih mereka pecandu judi gitu? Coba silakan dijawab. Oke. Mas Imam. Bukan berdasarkan sense tapi dari knowledge atau pengalaman yang gue dapatkan dari ribuan teman-teman gitu ya. Oke. Jadi gue merangkum kayak gini. Jadi hal apapun yang di situ ada dopamin dan kebiasaan ya yang berulang-ulang dan ada kenikmatan. Yes. Itu bisa nyandu. Yes. Apapun. Yes. Bahkan aku sering bilang di video-videoku, banyak orang yang kecanduan baca Al-Quran, banyak loh. Yes. Atau mungkin kalau di Kristen, Katolik, dan lain-lainnya mereka baca Alkitab gitu. Yes. Ya kan? Ada orang kecanduan sholat. Kalau ketinggalan sholat tuh dia kepikiran, merasa kecewa banget. Itu karena dia udah melakukan itu bertahun-tahun gitu loh. Yes. Gua sendiri, gua biasa nge-gym seminggu 6 kali. Oke, kita langsung ke gym aja Mas Imam ya, biar relate nih sama semua olahraga. Mas Imam itu, saya tanya lagi nih, Mas Imam pecandu gym, pecandu olahraga? Gym, lebih ke gym. Tepatnya. Pecandu gym bukan? Pecandu, sekarang udah pecandu. Oke, Mas Imam harap kaya instan nggak dari gym? Enggak dong, nggak ada hubungannya sama duit. Karena Mas Imam pecandu, betul? Betul. Kalau pemain judo kan semua sama, Mas Imam. Ratusan video Mas Imam saya tonton, semua berharap satu kaya, dua selesain masalahnya secara instan. Yes. Berarti ada yang mereka bukan suka sama kegiatan judulnya loh. Kalau mereka dikasih uang instan gitu tanpa judul ya mereka terima. Ya, betul, gitu. betul. Nah sekarang saya tanya Mas Imam kan Mas Imam kan memang suka sama gymnya. Ya. Angkat-angkat barbel kan Mas Imam suka. Betul. Gitu loh. Jadi itu benar-benar pecandu. Pecandu kegiatannya. Ya. Kalau pecandu judul, ya menurut saya sih ya bukan pecandu ya. Karena mereka nggak suka mainnya juga gitu kadang. Oke, kalau ada yang berargumen, oh saya nggak butuh duitnya, saya mah butuh itunya aja, gamenya aja. Itu menurut saya, I don't buy it, Mas Imam. Saya nggak percaya. Maininlah akun demo. Ya, kalau kalian suka game, mainin akun demonya aja, nggak usah. Kan kalian suka uangnya gitu. Jangan-jangan kalian bukan pecandu judul. Kalian memang bajingan tengik aja gitu. Ya bajingan tengik beda ya. Bajingan itu berguna. Bajingan itu bisa misalkan jadi tentara misalkan. Sifat bajingan diarahkan untuk hal yang benar, bela negara misalnya. Dia tega gitu. Tega. Kejam. Kejam untuk bela negara gitu. Sifat bajingan itu berguna. Peradaban manusia butuh itu, sangat butuh itu. Itu sifat predator, itu positif. Hitler ya. Ya, Hitler contohnya banyak. Hitler contohnya. Cuman Hitler kan genosida ya. Bagus kita tentara aja deh yang biasa tentara secara universal. Kalau bajingan tengik contohnya penjudo itu kalian gunanya apa gitu buat peradaban? Kalian takut sama debt collector gitu loh. Kalian takut, yang kalian hajar keluarga kalian sendiri gitu. Sadar gak sih kalian? Kalian tuh jangan-jangan bukan pecandu loh, Mas Imam. Coba Mas Imam bisa bantah argumen saya gak? Mereka itu bukan pecandu, mereka cuma bajingan tengik. Gua kan suka dengan aktivitas gymnya ya, ngangkat beban segala macam. Yes. Tapi kalau itu gue lakukan tanpa gue punya goals, gue nggak mau. Gue melakukan itu karena gue punya harapan yang sangat besar dan harapan itu ada di nalar gue dan bisa gue dapatkan. Contoh, kemungkinan besar gue bisa jadi pilot apa enggak? Atau memungkinkan gue bisa jadi pilot apa enggak? Untuk di usia gue yang sekarang. Dengan background gue yang kayak gini. Iya, secara nyata tidak. Ya, ada kemungkinan. Mungkin saja kalau besok-besok ada pembukaan di Amerika, jadi pilot dari orang yang benar-benar fresh graduate, gak ngerti pilot sama sekali karena dia ngambil psikologisnya dari apapun, terus gue tes online umamanya apa segala macam, ternyata lolos, sangat memungkinkan dong. Tapi sangat mustahil itu terjadi gitu ya. Mereka kan pasti punya pattern sendiri, masa SOP-nya nyari orang-orang yang di usia segua, terus orang nggak ngerti apa-apa tentang pilot, terus di ini. Tapi kemungkinan bisa nggak? Ya ada kemungkinan. Memungkinkan juga, tapi ya presentasinya kecil. Oke, gue balik lagi ke situ tadi. Di gym, gue mau mengangkat badan karena gue punya goals. Karena gue pengen, gue sehat, gue kepengen badan gue bagus, dan gue harus melewati proses itu. Jadi, badan bagus, sehat ini kalau kita korelasikan ke judi online adalah uang. Yes. Nah, hanya saja pola pikir gue untuk gue bisa mendapatkan kesehatan, untuk gue bisa mendapatkan badan bagus, gue tidak ada jalan lain selain gue workout, selain gue exercise, selain gue angkat beban. Nah, mereka itu yang tadi lu bilang, mereka mau duit instan meskipun nggak bermain judul, kalau ada duit instan mereka mau. Jadi memang dari awal memang sudah salah. Ya. Ada beberapa orang yang tipikalnya kayak gitu, tapi nggak semua loh. Jadi Mas Imam bilang ya di belakang ya, Mas Imam
udah capek banget kerja, tapi tetap nge-gym. Pas Mas Imam maksain diri nge-gym, ngangkat sebentar, tiba-tiba kan semangat lagi. Ya. Itu kan Mas Imam berarti ngomong dong, oh saya suka nih sama aktivitasnya. Ya. Gitu. Betul. Pure sama aktivitasnya loh. Ya. Apakah Mas Imam memikirkan goal? Sama yang tadi Mas Imam ngomong soal pilot, itu saya bisa bantah, Mas Imam. Ya. Itu game Microsoft Flight Simulator. Itu kita jadi pilot. Itu mekaniknya betulan pilot, pakai keyboard gitu. Itu banyak kok orang yang mainin. Banyak orang yang pengen jadi pilot, tapi kan nggak bisa. Mereka main Microsoft Flight Simulator. Ini bisa di cross check. Mas Imam boleh cek Microsoft Flight Simulator itu laku atau enggak ya. Nanti di cross check sendiri pakai ChatGPT atau apa. Cuman saya gampang, itu game masih dijual. Ya. Masih diperbarui terus update. Berarti kan banyak orang yang mainin. Banyak orang yang nggak punya goals jadi pilot, tapi mereka tetap main game Microsoft Flight Simulator. Itu bener-bener flight simulator loh, Mas Imam. Itu membosankan, itu bener-bener mekanik pesawat. Asli gitu. Mereka tetap main. Itulah pecandu sejati. Gitu. Saya bisa bantah, jangan-jangan tujuan Mas Imam bukan badan bagus. Mas Imam memang pecandu, memang suka. Gitu. Sama kayak saya pecandu breakdance, ya suka. Saya udah ngelakuin breakdance lebih dari setengah umur saya. Goal saya ya ada gerakan tertentu, ada. Saya benar-benar kejar. Cuman begitu udah selesai gerakan itu udah tercapai, udah lancar banget. Saya cari gerakan itu kan pecandu namanya. Itu pecandu sini. Nggak butuh uang, nggak butuh apa. Kalau judo apakah bisa disebut pecandu? Saya bisa bantah itulah. Mereka jangan-jangan cuma bajingan tengik aja gitu. Cuma mau uang instan gitu. Udah gitu. Ini penyakit masyarakat. Oke, dengan gua punya goals, tadi gua capek-capek pulang kerja segala macam, gua mesti gue paksa meskipun semalam tuh gua baru tidur 4 jam gitu ya. Terus gue paksa buat olahraga. Tapi gue melewati itu tuh dengan enjoy, tanpa sesuatu yang dipaksa tapi kita rela. Itu kita akhirnya jadi tulus. Dan goals-goals itu kan banyak ya. Memang tadi lu lihat background-nya, jangan-jangan Mas Imam bukan apa, tapi memang pecandu. Yes, memang sebelum gua nge-gym juga gua setiap hari lari gitu kan. Lari memang sudah itu. Gua menikmati ini dengan sangat sukacita, senang gitu loh. Tapi tetap base-nya berjalan bareng dengan goals gua. Oke. Gitu. Kira-kira Mas Imam kalau nggak ada goals tetap nggak? Tetap nge-gym nggak? Kalau gua nggak punya goals, Yes. nggak ada goals kan berarti nggak ada manfaatnya ya buat gua ya. Oke. Buat dia ngapain gitu. Ya kan? Oke. Nggak ada manfaatnya ngapain gue lakukan gitu. Tapi karena ini ada manfaatnya, gue gas gitu. Dan gue tahu konsekuensinya saat gue melakukan itu. Ya capek gue harus paksa, ya kan? Dan ya banyak hal lah, lu tau lah di gym seperti apa kayak gitu. Ya, saya sih nggak bisa bedah dada Mas Imam ya. Saya lihat hatinya. Kalau saya sih nggak percaya. Karena gini, goals, Mas Imam tahu nggak banyak orang obesitas yang gagal. Itu 95% loh yang gagal. Iya. Kan mereka ada goals. Iya. Karena mereka tidak enjoy kegiatannya. Yes. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih lebih ke enjoy kegiatan ya dibanding goals-nya ya. Gitu. Kalau menurut saya sih Mas Imam lebih enjoy kegiatannya. Goals-nya sih paling 5%. Sayangnya saya nggak bisa buktikan itu. Cuman kan sudah terbukti Mas Imam dari ratusan video Mas Imam. Mereka itu cuma mau uang instan. Mereka ada goals-nya. Mereka tidak enjoy sama kegiatannya. Makanya saya tanya, semua pemain judo, kalian nggak usah trangting, nggak usah main lah. Dikasih jebrok uangnya gitu kan mau. Berarti kalian tidak enjoy judonya dong. Oke. Gitu. Apakah mereka bisa disebut pecandu? Kan tidak. Siap. Terus gimana dengan case orang yang sebenarnya dia nggak butuh duitnya? Yang mereka tuh sudah mapan. Kan banyak kan yang di video-videoku yang mereka tuh sudah kaya raya, udah konglo. Istilah bisa dibilang ya, punya duit banyak lah, yang habis 42 miliar itu ya udah punya duit lah, udah banyak. Tapi dia main, ya kan? Nah itu gimana argumentasi lu dengan case-case seperti ini kan banyak nih. Kaya itu belum tentu bijak ya. Walaupun untuk kekayaan kita butuh bijak. Jadi kan ada orang yang kayaknya misalnya dari warisan, easy money, uang gelap gitu ya. Contohnya mungkin ya pedagang narkoboy lah misalkan, ya, bandar-bandar gitulah. Mereka kan dapat dari easy money ya. Easy money ya easy go. Gitu. Saya rasa sih orang yang kaya gitu ya, kan belum tentu bijak gitu. Kan bisa orang kaya jadi bajingan tengik. Gitu loh. Simpelnya begitu, Mas Imam. Mereka juga nggak tahu. Kalau kayak saya gitu, kok kayak saya pribadi, saya udah mau sekaya apapun saya udah lock. Gaya hidup saya lock.
Karena saya ini orangnya bodoh, Mas Imam. Saya ini bodoh, saya malas berpikir. Hidup saya benar-benar penuh struktur. Saya bangun jam 5 pagi, seduh kopi, lihat bintang Venus, buka nonton podcast Mas Imam. Habis itu saya latihan break dance. Saya benar-benar terstruktur. Gaya hidup saya begitu. Uang saya berapapun, gaya hidup saya begitu. Protein sehari saya minimal 120 gram. Karena saya aktivitas berat. Iya. Gitu. Udah. Dada ayam 2, ikan 2 ekor, habis itu 1 lauk. Saya biasa pilih tempe. Udah saya gitu-gitu aja. Gaya hidup saya gitu-gitu aja. Ya bisa jadi itu menurut lu bodoh gitu. Cuman ini keren banget, harus banyak ditiru sama teman-teman. Jadi cara menjalani aktivitas hidup terstruktur itu memang dibutuhkan agar apa? Agar teratur. Dunia ini kalau tidak ada aturan kayak gitu bakalan berantakan. Memang mesti seperti itu. Saya sih yang malas mikir aja ya Mas Imam. Gua sendiri makan nasi sehari sekali, harus sekali. Oh, iya. Cuman ada di siang. Malamnya mau makan apa aja tapi nggak nasi. Oke. Kayak gitu. Gua kayak gitu. Terus gua harus wajib ada pisang sama kalium. telur. Yes, harus ada telur direbus. Itu wajib. Itu justru gua 3 butir ya Mas Imam. ya ada banyak direbus kan banyak, taruh di kulkas gitu ya buat nyemil gua. Terus gua nggak suka cemilan-cemilan tan gitu ya segala macam. Gua memang nggak seneng. Gue dapat gulanya cuma dari nasi di siang itu sama kopi gue kasih sama pisang. Iya, sama pisang, kopi gue kasih gula dikit sama mamanya gitu. Gue dapat situ. Jadi gue nggak pernah nyemil. Nah, itu gue lakukan dulu berat. Oh ya, berat. Gue dulu berat. Waktu awal-awal gue melakukan itu 10 tahun yang lalu gitu, itu gue berat. Berat banget karena terbiasa makan apa aja gorengan di jalan, makan mie, makan apa segala macam kayak gitu, amburadul. Sekarang dengan sendirinya tubuh gue kalau makan apa gorengan seumpama ya pinggir jalannya nggak jelas 2 biji aja langsung radang, tubuh gue udah nggak mau terima. Gue tahu betul kalau gue sakit demam segala macam gara-gara radang habis makan sembarangan. Jadi Mas Imam juga berarti saya bilang saya bodoh, saya secara nggak langsung kena ke Mas Imam dong. Itu nggak bodoh, justru itu keren. Karena banyak orang kepengen kayak gini, kepengen melakukan hal kayak gini tapi nggak bisa. Tadi kan lu udah berstatement kan, banyak orang yang obesitas 95%-nya gagal. Yes. Itu gagalnya. Itu data loh. Ya betul. Gagalnya kan bukan karena nggak ada makanan yang pengen dimakan atau apa. Pola pikirnya dia, ya, konsistensinya dia, integritasnya. Gue punya integritas. Gue mau dipaksa apapun, gue mendingan makan pisang. Lapar malam-malam, gue mendingan nyari pisang daripada makan mie. Pisangnya ada, gue ngapain makan mie? Nah, kalau kita balik lagi ke topik ya, berarti Mas Imam sekaya apapun nanti dapat umpama 10M, gaya hidupnya tetap begitu dong. Kan jadi lock. Mudah-mudahan teman-teman gue yang dulu SMA, zaman kuliah, segala macam nonton gue sama. Gue mau apapun gue sama. Mau serius. Gue nggak pernah ngerubah-ngerubah. Gue punya duit 1M, 10M tuh gue berubah. Enggak. Gue kalau kita mau ngopi di Starbucks ya oke. Kita ngeliat momen ngopi di sana, ngopi di kapal api ya oke. Gitu. Jadi dari dulu kayak gitu-gitu aja. Nah kalau buat gue, apalagi di usia gue yang sekarang, gue sudah nggak peduli butuh validasi atau apa. Jadi ada orang teman gue yang dia punya Pajero baru, punya rumah gede 5 tingkat, si bodoh teling. Gue nggak peduli dia mau ngapain, urusannya dia. Gue udah di level, gue udah nggak peduli sama orang lain, kekayaannya orang lain. Dia mau flexing mau apa, bodoh amat. Dan gue jalankan itu, gue bentuk, nggak datang tiba-tiba. Kalau enggak, wah bahaya kita sosial media kayak gitu sekarang. Sakit hati mulu kita. Lihat orang lain kaya, gue di sini-sini aja gitu. Ya itulah, Gaga itu lahirlah bajingan-bajingan tengil. Nah, gitu. Kalau aku bilang sih ya, kalian coba pikirin diri kalian tanpa uang tetap keren nggak gitu. Coba pikirin, apa kegiatan yang membuat kalian keren gitu. Kalau aku sih, bukan aku narsis ya, aku tanpa uang pun tetap keren. Gitu, aku bisa break dance, aku bisa apa gitu tanpa uang pun aku dari dulu gitu. Mau dari aku miskin aku tetap ngelakuin hal yang sama. Gitu. Karena aku terdefinisi dari apa yang bisa aku lakukan. Aku sama kayak Mas Imam, mau orang bawa mobil apa yang baru aku nggak peduli. Tapi Mas Imam gini, kalau ada orang seumur Mas Imam badannya lebih oke, Mas Imam pasti Ketrigger tapi dalam rangka positif. Banyak. Sama aku. Di gym kan banyak. Ini sekarang nih, gue udah berapa bulan ini kalau untuk badan, gue memang lagi seneng di berat sekarang. Yang gue persepsikan di badan gue sekarang adalah gue mau kering santai gitu loh. Kering, nggak terlalu apa namanya basah banget ya, nggak bulking banget gitu. Gue kering santai gitu. Gue lagi seneng beberapa bulan ini seperti itu. Nah itu gue sudah gue plan bro. Kenapa badan gue segini? Itu lagi gue plan. Kemarin
mungkin 8 bulan yang lalu, gue lagi gede tuh. Emang gue lagi kepengen bagi, gede gitu. ya. Jadi apa yang kita lakukan itu gue plankan. Nah seumpama tadi gue lihat di gym ada teman gue yang seumuran segua, badannya lebih bagus dari gue mungkin. Lebih kering gitu. Kering oke banget gitu. Gue iri, tapi iri gue positif. Justru dari iri itu gue minta insight dari dia. Gue sharing sama dia apa yang dia lakukan beberapa bulan ini sampai mendapatkan itu gitu. Gue iri gitu. Tapi iri gue bukan iri dengki, bukan. Irinya iri positif. Misalkan kayak saya juga kalau ngelihat orang bocah gitu, toto bisa ngelakuin sesuatu yang saya nggak bisa. FOMO tuh, kena FOMO kalau sama uang mah. Ya, uang itu kertas, Mas Imam. Itu dicetak Gubernur Bank Sentral Amerika. Setiap kali itu udah ilmu uang. Uang itu dicetak, itu kertas. Yes. Itu sebenarnya kalau yang dari tadi lu bilang itu kayak FOMO, dia korban flexing segala macam, itu erat kaitannya dengan teman-temannya pada main judi online. Ya, karena kebanyakan mereka itu korban dari sosial media yang ada di beranda mereka. Mereka ngeliat temannya di story WA, ngeliat di mana, dia jalan-jalan kemana, punya lu masih mau pakai motor Supra butut gitu, lu ngeliat temen lu pakai CBR atau apalah yang harganya mahal, lu kepengen kayak gitu. Sedangkan pemasukan lu nggak cukup besar pasak daripada tiang, dan lu nggak tahu dia mendapatkan motor CBR itu dari mana, bisa dari paylater, bisa dari kredit yang panjangnya sampai 5 tahun mungkin gitu kan, lu nggak tahu kesusahannya mereka. Dan lu pengen nyari uangnya instan. Nah, hampir teman-teman jujur ya yang pada main judi online ya, kalian kebanyakan pasti korban dari flexing. Kepengen dapat duit cepet, tapi ngeliatnya dari sosial media. Ya, gitu. Cuman kalau kita kesalahan sosial media, enak dong, Mas Imam. Berarti mereka nggak salah. Pemain judo itu nggak salah. Bukan nggak salah. Sosial media kan ini jadi pisau bermata dua nih. Yes, makanya gini loh, Mas Imam, gambling disorder. Kan? Mas Imam berhadapan sama gambling disorder kan. Kalau kita dikit-dikit disorder, dikit-dikit kita bilang penyakit, peradaban bisa runtuh loh. Iya. Lama-lama itu bisa dibilang killing disorder dong. Gue karena lingkungan gue. Gue dikasarin sama orang tua gitu. Lama-lama peradaban kita bisa runtuh. Gitu loh. Kalau semua disorder, semua kita maklumi. Gitu loh. Ayo lah. Coba bantah argumen saya lagi. Iya. Gue bukan maklumi. Tapi gue coba mendefinisikan apa yang teman-teman alami. Jadi teman-teman itu mengalami kepengen nyari duit cepat itu karena mereka itu melihat di sosial media, melihat di circle-nya, yang akhirnya dia terpicu ke trigger kepengen mendapatkan itu gitu loh. Contohnya ngeliat di circle-nya dia nongkrong lihat beberapa temannya tuh pakai iPhone semua gitu. Terus dia pakai HP jadul contohnya kayak gitu ya. Nah itu kalau dia nggak punya prinsip atau pola pikir yang benar, dia bakal ke-trigger untuk mencari duit buat beli itu. Padahal dia dengan pakai HP itu aja, dia udah cukup. Karena mungkin HP-nya itu kan dipakai hanya buat WhatsApp sama cek email contoh. Udah cukup gitu lah. Atau buat foto udah oke lah gitu. Nah dia kepengen dapat validasi dari itu tadi iPhone. Nah celakanya dia kepengen mendapatkan iPhone itu dengan cara yang nggak benar. Itu celaka, yes. Itu celakanya di situ. Berarti yang salah yang orangnya, cara berpikirnya itu. Ya kalian sampai kapan mau jadi badut gitu loh. Nah kok maksudnya hidup kalian didefinisikan kata orang sampai kapan gitu loh. Makanya gue sering bilang, lu masa udah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, lu mau dibodoh-bodohi sama hal yang lu nggak tahu itu apa. Betul. Bahkan sosial media aja teman-teman, serius. Gue tuh dapat, kalau gue pengen balas komentar di YouTube, di TikTok atau segala macam, gue sudah mendelegasikan ini ke admin. Jadi admin itu screenshot ke gue. Bang ada yang komen kayak gini gitu. Tapi gue nggak ngecekin satu-satu. Gitu. Betul. Terus kalau untuk TikTok pun gue nggak berjam-jam ke situ. Gue tahu betul apa yang gue harus lakukan di Instagram atau apapun gitu. Jadi gue punya treatment tersendiri untuk bisa mengontrol diri gue di bersosial media. Jadi gue nggak mau lebih dari 2 jam semuanya kayak gitu. Nah kalau kayak gini nih kita podcast di sosial media, gue bikin tek udah yang beresin anak-anak gitu. Nah gue nggak mau di situ karena gue juga punya aktivitas yang menurut gue lebih penting daripada gue scroll sosial media. Apa? Sekarang apa yang gue butuhkan? Gue udah ngelewatin semua gitu, validasi apa? Gue udah pernah ngerasain umur segitu gitu loh. Jadi sekarang gue kepengen mencari ketenangan hidup.
Ya karena Mas Imam juga nggak, kalau saya lihat ratusan video Mas Imam nggak pernah definisikan Mas Imam punya uang berapa, pakai barang apa. Mas Imam tetap Mas Imam. Ada nggak ada uang Mas Imam tetap Mas Imam gitu. Jadi ya mau apa yuk nggak mempan gitu. Kita definisikan diri kita manusia, bukan badut. Sama gini, saya juga nggak suka narasumber Mas Imam ya. Ini hampir semua nih ya. Ya habis dapat kemenangan pertama nih, ya sifat manusia memang tamak. Enggak, itu sifat monyet. Monyet juga tamak, singa juga tamak. Kalian kalau dikatain monyet marah, gitu langsung tersinggung. Padahal kalian sadar gak sih? Manusia itu memang kita secara biologis animalia, kingdom animalia. Tapi kita itu punya akal budi, kita punya akal sehat. Tamak itu bisa kita kontrol, bukan tamak yang kontrol kita. Jadi kalau kalian bilang, wah manusia itu sifatnya tamak ya, wajar ya? Enggak, itu nggak wajar. Kalian yang nggak wajar gitu loh. Gitu, Mas Imam. Itu bukan menurut saya sih, ayolah. Ini argumen yang cukup kuat ya. Iya, setuju. Karena nggak semua orang kena, nggak semua orang tamak gitu. Kalau kalian bilang semua manusia tamak, ini kalian ngomong sama Mas Imam apa nggak malu gitu loh. Ini depan kalian nggak tamak, orang banyak kok yang nggak tamak, banyak kok. Iya. Bisa kita sebut Setuju. nama-nama satu-satu gitu. Cuman ya, tapi Mas Imam oke lah, maksudnya Mas Imam iya aja gitu. Soalnya ya makanya saya nggak cocok kalau jadi host gitu. Bisa saya Bisa langsung serang gitu ya. Iya, betul. Ya, gitulah Mas Imam sama. Kalau saya lihat narasumber Mas Imam kan hidupnya sih ada yang parah banget lah. Kebanyakan. Mas Imam ada gak sih yang kemari gitu? Mas Imam tolong dong pinjam uang gitu. Ada gak sih? Banyak. Atau kebanyakan kayak gitu? Kebanyakan kayak gitu atau memang cuma mau cerita nih? Enggak kebanyakan, tapi ada. Oke. Berarti Ada, nggak semua. kira-kira berapa persen Mas Imam? Mungkin dari semua ya, mungkin ya 20-30% lah. Oke. Ya, 20-30%. Oke lah. Gitu. Ya, berarti mereka tulus ya, cukup tulus sih. Iya. Oke lah. Ada yang memang gue dari awal kan udah, bahkan lu berdua kan, lu kesini gua bebaskan lu kesini ngobrol pakai masker. Siapa yang gua malu boleh pakai masker apa enggak ya? Siapa? Lu ya. Ya silakan gitu. Jadi gua pengen mengatakan gini. Jadi lu tuh udah dikasih tempat, dikasih ruang buat ngobrol, buat diskusi, konsultasi. Ya gunakan kesempatan itu gitu loh. Jadi jangan malah lu jadi ngelunjak. Banyak teman-teman tuh yang lunjak, itu yang otaknya nggak waras. Kita jangan ngelunjak deh Mas. Datang ke sini langsung minta uang. Mas Imam, tolong pinjemin dong. Mas Imam ada fee-nya nggak? Gitu. Jadi dari awal udah bajingan. Iya. Ada ya. Itu berapa persen Mas? 20%? Ada 20%. Oke. Jadi kan gini kan gue sering bilang, nggak tahu teman-teman sudah nonton video-video gue atau belum, gue sering banget bilang, gue tuh di YouTube gue tuh nggak ada duitnya. Ya kan, gue murni menjalankan ini, ya meskipun pasti gue meluangkan waktu, gue meluangkan energi gitu kan. Nah, alasannya yang sering gue bilang bahwa gue nggak mau generasi berikutnya, gue punya anak gue nanti kenal judul, dan betapa sakit hatinya gue ngeliat anak gue hancur di judul, ngabisin duit gue yang gue cari kerja keras gitu loh. Gimana hancurnya gue bisa ngurung diri bertahun-tahun kali di kamar gitu kan, kalau ngeliat anak. Nah, gue pengen nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu sudah ada jejak digital orang-orang yang kecanduan judul, hancur lebur, biar jadi gambaran. Jadi knowledge ini harus ada dulu sama anak-anak kayak gitu. Makanya anak gue kan tahu judul-judul, tahu judul itu apa. Ini sesuatu yang nggak baik, aku ceritakan. Nanti kalau udah gede kamu ngerti bahwa ini nggak baik. Papa itu jadi guru loh, aku bilang kayak gitu. Dia kan tahunya guru sama dosen. Papa itu jadi guru loh, seperti kamu waktu di bimbel. Papa tuh sharing sama teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain jadi anak baik. Gue ngasih taunya kayak gitu. Tujuannya gitu. Nah, ada satu lagi. Orang-orang yang kayak gitu tuh banyak yang mereka sakit hati ke gue. Karena minjem duit nggak gue kasih. Karena gini teman-teman, bukan gue nggak sayang sama kalian. Gue tahu lu butuh duit buat apa. Cuman gue udah khatam. Kan gue pernah mengalami masa-masa gue dibohongin berkali-kali sama pemain judul. Dulu waktu gue pertama konten. Itu ada yang minjem segini, hilang. Akhirnya yang protes siapa? Anak-anak. Pak, ini nggak ada yang balik segala macam, ngapain gitu. Nah, yang tadi tujuannya gue support, ternyata mereka bohongin gue. Nah, berjalannya waktu gue ngobrol sama ribuan narasumber kan. Oh, ternyata mereka melakukan kebohongan tuh banyak banget ya. Apa?
apa kabar dengan gue udah jadi ke 1000 berapa dibohongin sama dia kan. Nah, dari situ akhirnya gue megang prinsip, oke, gue bisa bantu, tapi bukan duit. Kalau lu butuh makan, kalau lu ada di Jakarta, gue pesenin GoFood, GoFoodnya datang ke lu, mamanya kayak gitu. Gue nggak mau ngasih duit barang 5.000 nggak mau. Tapi kalau lu lapar ke sini makan sepuasnya, gitu istilahnya. Karena gue tahu bahwa ya kecurigaan ini kan tumbuh berdasarkan pengalaman. Ya, begini aja sih Mas Imam ya. Kalian yang penjudo jangan sakit hati kok dihakimi ya. Sekarang gini, orang yang tidak menghakimi penjudol itu penjudol juga loh. Contoh, kita punya hati. Kalau saya sih memang ada sifat penghakim saya cukup tinggi Mas Imam. Makanya lu nggak kuat di host ya? Yes. Kalau Mas Imam bisa pinjamkan nih 1 juta ya untuk berhutang Mas Imam apa segala ya. Oke, uangnya kan debo kabur. Ya, buat di depo. Berarti deponya kan pakai uang Mas Imam. Ya. Berarti Mas Imam penjudol juga dong secara tidak langsung. Ya kalau gue tahu. Ya gitu. Kalau gue tahu dia bakal buat judol kan, maka invest gua. Kalau gue tahu mendingan invest ya. Makanya itulah orang yang tidak menghakimi penjudol, ya penjudol juga gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih yang banyak teman-teman sampaikan. Kenapa judul gua tuh kebanyakan lebih mengarah kemenangan atau thumbnail gue itu seakan-akan menang gitu. Jadi ini kan berdasarkan riset. Ya. Gitu. Ini buat teman-teman tahu nih biar kalian pintar juga. Kalau gue kasih judul Agus hancur lebur dicerai sama istrinya, nggak ada yang nonton. Jadi gue mau frontal, gue mau kayak Hitler gitu maksudnya. Gue jorokin elu buat pinter. Jadi kalau lu udah tahu teorinya berenang itu seperti apa, nggak usah ragu-ragu, nyemplung ke kolam renang. Dul, tenang aja, ada gua. Nanti kalau kelelep gue tolongin gitu loh. Karena gue bisa berenang. Kurang lebih analoginya kayak gitu. Lu kelamaan lu nggak bisa berenang karena sebentar lagi lu bakal terjun ke medan perang di laut. Seminggu lagi contohnya. Lu harus bisa berenang saat ini gitu loh. Makanya gue lelepin, mereka biar masuk dulu. Dia ke-trigger dengan judul gue, ya mau gue silakan. Setelah masuk, ternyata videonya adalah video edukasi. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Yes. Gitu. Jadi cara gue memang seperti itu. Jadi kalau kalian ke-trigger hanya lihat judul, berarti kalian yang tolol dan bodoh. Seperti kalian membaca media mainstream di Detik itu. Ada orang nanya gitu, lu baca depannya doang, habis itu lu disebarkan berita itu ternyata hoax. Ya bodoh lu yang nyebarin. Kena undang-undang ITE, kenapa lu nggak baca dulu? Kan banyak yang terjadi kayak gitu kan. Betul. Lu harus dibaca dulu. Nah lu baca dulu, sama kayak judul. Masa lu ke-trigger pengen main gara-gara thumbnail dan judul? Edukasi. Orang-orang bodoh macam apa? Kalau lu belum tahu, ya nggak apa-apa. Ini gue kasih tahu, biar kita sama-sama grow up, sama-sama pintar. Maksudnya kayak gitu. Yes. Lo kalau banyak juga yang bilang, Mas Imam di sini nyebarin aib gitu kan? Kan cerita dari teman-teman yang mungkin aib gitu. Iya. Nyebarin aib segala macam, bla 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 gitu. Gue tuh nggak butuh narasumber. Narasumber yang butuh gue, butuh tempat cerita. Makanya gue sering nyaranin, kalian ke psikolog dulu, ke psikiater, silahkan. Kalian ikhtiarkan ke sana, tapi ke psikiater mahal bang. Emang mahal, 2 jam bisa 3 juta, ke psikolog segala macam, emang mahal. Yang free ya ke tempat gue kesini. Dan gue teman-teman psikiater ada banyak gitu loh. Jadi ilmu yang sempat gue diskusikan dengan para psikolog, gue sampaikan ke kalian. Jadi jangan sampai salah berpikir. Nah kalau nyebarin aib, lu protes, HIWI, ya lu ini aja komplain aja ke Deddy Corbuzier, Denny Sumargo tuh. Banyak orang curhat di sana. Kenapa protes ke gue doang gitu? Ada banyak. Kan mukanya juga ditutup, Mas Imam. Bener, ya itu kan privasi kayak gitu udah gue kasih kan ini kan kebebasan. Nggak sebar aib dong. Gitu. Menurut Mas Imam, saya kan udah nonton ratusan video Mas Imam. Bayangin, saya bukan penjudol loh. Lu tuh motivasinya apa? Tahu-tahu nonton-nontonin video gue dan lu bukan penjudol. Motivasi saya nonton itu, saya benar-benar penasaran, Mas Imam. Yang tadi yang kata-kata Albert Einstein, ini itu puncak kebodohan manusia gitu. Menurut saya pemain judol itu puncak. Jadi udah nggak ada lagi gitu loh. Gitu. Ada orang yang di Taman Safari buka mobilnya ke singa ada. Oh iya. Gitu loh. Cuman kan itu kan bodoh ya. Iya. Bodoh. Sekali diterkam udah goodbye gitu. Ya. Kalau ini kan berkali-kali jual ini, jual itu gitu loh. Berkali-kali nggak kapok. Ini bener-bener tuh berhenti kalau nggak punya gitu. Sambil saya hafal loh narasumber Mas Imam. Ya mau gimana mau melu sih udah nggak punya duit. Terus Mas Imam langsung gas tuh. Lu mau berhenti apa karena nggak punya duit gitu. Iya. Bagus Mas Imam. Ya gitu sih. Jadi saya sangat penasaran Mas Imam. Okay. Saya memandang mereka manusia yang berbeda. Manusia yang benar-benar kayaknya harus dipelajari deh. Gitu Mas Imam ya.
Iya. Enggak, bukan saya lebih tinggi, bukan saya super. Iya, Enggak, ya. benar-benar Kalian setuju, harus setuju. dipelajari gitu. Ini benar-benar ada sesuatu yang salah. Iya. Gitu, Mas Imam. Makanya saya datang ke sini dengan argumen yang cukup kuat kan. Apakah mereka pecandu atau cuma bajingan tengik? Itu intinya. Karena gini, Mas Imam, saya banyak kerabat penjudi sejati. Mas Imam, nonton bola itu ditaruhan 10.000 per pertandingan. Tim yang dia pegang menang, dia kesel. Pertandingan jelek banget. Tim yang dia pegang kalah nih, seru banget. Coba gue pegang dia nanti. Tapi tetap happy. Iya. Pas tim yang dia pegang kebobolan, dia seneng. Itu kan pecandu judi sejati. Dia nggak peduli uang, ya uangnya juga cuma cembang, Iya. 10.000 rupiah. Iya. Kalau penjudo kan pengen menang. Sekali lagi saya ulang, tanpa tring-tring kan dikasih brek, duitnya kan mau. Iya. Gitu. Kalau yang pecandu judi sejati, dia suka proses judinya tuh, dia pasang di bola, udah happy. Nah, kayak narasumber Mas Imam yang datang gitu. Yang gimana itu? Yang judi bola. Wah, saya fans bola, saya fanatik bola. Oh. Saya sering main futsal juga. Oh, iya, Wah, iya. saya inget banget itu, Mas. Itu saya nonton ulang-ulang tuh. Iya. Saya sampai hafal. Itu Anda itu bukan pecandu, bukan fanatik bola, Anda fanatik judi. Gitu loh. Kalau fanatik bola ya kayak kerabat-kerabat saya itu, saya sekeliling penjudi, Mas. Tapi penjudi sejati, dia senang, nontonnya senang. Dia kalah pun dia bisa senang, seru pertandingannya. Dia menang dia bisa sedih. Iya. Aduh, males banget, gue mending gak main hari ini. Gitu. Oke. Kalau dia kan yang itu kan mengharap menang, gitu loh. Intinya mengharap menang, ayolah. Kalau lu tadi general bahwa pemain judi ini adalah bajingan tengik, Yes. untuk case orang yang latar belakangnya itu bagus gimana? Kan di video gue banyak nih orang yang dia ustadz, punya yayasan, jamaahnya ada banyak. Terus memang aktivitasnya dia bisa dibilang 24 jam tuh dekat dengan hal-hal yang berbau agama di muslim gitu ya. Terus baiklah, dia masuk ke judul iseng-iseng tadi, terus akhirnya hancur lebur. Lu pernah nonton videonya kan yang itu? Pernah, Nah, pernah. apakah matching dengan argumen lu bahwa dia bajingan tengik juga? Ya, tapi itu minoritas lah. Ya, kalau dibilang minoritas oke. ya, Mas Imam. Itu sama kayak kita bilang ada pastor Katolik, ada yang menikah, tapi kan itu super minoritas. Kalau kita, tapi kan secara generalisir kan memang begitu. Memang bajingan tengik. Gitu, 90% memang bajingan tengik. Gimana cara meluruskan orang-orang yang bajingan tengik ini? Dari kacamata lu gitu, setelah nonton banyak banget video-video gua. Itu sih yang tadi saya bilang ya. Kalau kalian definisikan diri kalian dengan kertas, uang itu dicetak terus sama The Fed, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Nanti Bank Indonesia ngikut. Kalau kalian definisikan diri kalian dari kertas, ya kalian akan jadi bajingan tengik gitu. Cobalah cari sesuatu lah. Yang definisikan diri kalian itu siapa gitu. Saya dipanggil Sabi itu kan bisa dibalik, Mas Iman. Itu gitu. cara teman saya itu mendefinisikan saya karena saya bisa melakukan sesuatu di atas batas wajar lah. Iya. Gitu. Karena kan saya break dance, gerakan saya cukup ekstrim. Itu kenapa saya dipanggil Sabi. Gitu. Kalau panggilan saya Sabiski sih. Mungkin Sabi perah. itu P. Itu koskinya saya tambahin sendiri. Cuman saya dipanggil Sabi gitu. Oke. Kalian carilah definisi diri kalian. Jangan kertas gitu loh. Ayolah kalian juga sekaya apa sih? Gitu. Kan kayaknya aneh ya. Kalian belum kaya udah definisikan diri kalian dari kekayaan gitu. Kan nggak nyambung gitu loh. Memang cara kalau udah masuk ke judul gitu ya. Ini kita nggak melihat dari backgroundnya dia ya. Oke. Dia, awal mulanya sebelum kenal judul seperti apa aktivitasnya kah? Yes. Baik atau nggak baik itu di luar dari itu ya. Karena kan Yes. kita nggak tahu ya di belakang itu dia sebelumnya seperti apa. Ya. Tapi setelah mereka masuk ke judi online, mereka akan kacau cara berpikirnya. Akan berantakan cara berpikirnya. Yes. Jadi memang yang sering gue bilang, kalau gue bermain dari dalam rangka nyari duit, Yes. iseng-iseng, gue juga habis kayak gitu. Makanya orang-orang kayak gini tuh kadang-kadang yang gue temui itu mereka memang keluar dari dia yang dulu. Karena banyak orang yang tadi ustadz segala macam memang track recordnya dia tuh baik kayak gitu loh. Itu saya nggak setuju kan, kita udah sepakat minoritas yang kayak gitu. Betul. Mereka bukan keluar dari diri mereka yang baik, mereka dari dulu udah bajingan tengik gitu. Betul. Nah, orang-orang yang pada masuk ke judul ini, ya anggap aja lu bilang tadi minoritas gitu ya. Yes. Mereka masuk itu memang tadinya itu
cara berpikirnya baik kayak gitu loh. Nah, kalau yang tadinya cara berpikirnya nggak baik, kan gue hanya bisa concern ke judulnya. Perkara dia di belakang suka nonton video porno atau apaan, kan gue nggak bisa menilai segitu kan. Tapi kan dia masuk judo itu udah meruntuhkan semuanya, Mas Imam. Iya kan? Oke, dari dulu lurus. Kalau dari dulu lurus kok dari awal masuk judo, kan terbukti banyak orang kayak kita, Mas Imam. Nggak pernah sentuh judi loh sama sekali gitu. Oke, saya main game. Mas Imam main game online itu dianggap judi gak? Dianggap judi gak Mas Imam? Cari karakter gitu. Genshin Impact misalnya itu dianggap judi gak? Main game. Yes. Ada pertaruhan di sana, lu dapat duit apa enggak? Nggak dapat duit, dapat karakter. Kita store uang, nanti dikasih karakter. Enggak, itu enggak. Enggak Kalau kan? Itu bukan judi kan? Enggak. Kalau mau dibilang judi, ya itulah judi sejati lah, Mas Imam. Menurut saya itu judi sejati. Kenapa? Kita suka prosesnya. Nggak dapat duit kok tetap dimainin, nggak dapat duit kok keluar uang. Ini judinya sendiri kita harus definisiin, Mas Imam. Judi ini kan korelasinya dengan pertaruhan. Nah, menurut lu gimana tadi? Kan di game lu kan nggak ada pertaruhan. Lu kan beli dapat pedang semuanya. Yes, ya. Iya. Nggak ada pertaruhan, ada rate-nya terbuka, game-nya terbuka, tapi ada batasnya. Spin segini pasti dapat karakternya, gitu. Ini kita ngomong Genshin Impact aja lah. Ini pasti pada relate Genshin. Spin segini pasti dapat karakternya, gitu. Kita keluar uang nih 10 juta misalnya, kita pasti dapat. Dan nggak ada timbal baliknya loh, nggak ada. Enak aja. Kita cuma bisa mainin karakternya doang. Gitu. Jadi kalau benar-benar suka karakternya kita beli, istilahnya begitu. Masih pakai sistem spin, gacha gitu. Namanya gacha. Itu judi sejati. Menurut saya itu judi sejati, Mas Imam. Judi sejati itu kita suka prosesnya. Kalau penjudo kan tidak. Makanya aku mau tanya, mereka itu seneng nggak spin, lagi spin tring, mereka seneng nggak? Kalau mereka ngaku seneng, kenapa deposit? Mainin aja. Demonya. Yes. Berarti nggak tulus dong mereka. Sama diri sendiri ditipu gitu loh. Apalagi orang lain. Dan kalian harap, Mas Imam jahat. Saya dihakimi keluarga saya gitu. Kalian harap apa? Ya nggak? Penjudo kalian harap apa? Diri kalian sendiri aja kalian tipu gitu. Kalian benar-benar suka judinya nggak? Kalau benar-benar suka judinya ya mainin aja game, nggak usah depo. Gitu loh. Gitu Mas Imam. Coba. Bisa dibantah. Iya, gue setuju argumen itu, gue setuju. Itu dengan judi sejati. Dengan case yang tadi ya, namanya dia main slot, anggap saja ya, main slot, senang main slotnya gitu, ya saya setuju. Cuman goalsnya dia ini kan sama yang kayak gue tadi, kalau analogikan gym, goalsnya gue adalah sehat dan badan bagus mamanya. Nah goalsnya mereka ada di uang, problemnya di situ, yang mana uang ini yang bahaya kan? Ya karena kertas juga. Gitu sih, karena kertas juga dan banyak kan yang ditipu sama bandar, nggak bisa di withdraw Iya, gitu. lu juga nggak bisa di withdraw ya. Lu ya dia ya yang berhenti karena nggak bisa di withdraw. Itu bagus. Apa yang disampaikan Sabi, teman-teman, kalian bajingan tengik atau apapun itulah, dia mencoba mendefinisikan kalian harus berusaha untuk menjadi tidak jadi bajingan tengik kayak gitu. Ya kan? Yes. Harus keluar dari situ dong. Iya. Gue masih kurang setuju dengan lu mengatakan ini orang main judul bajingan tengik, karena memang sebelum kenal judul juga dia bajingan tengik kok. Gue nggak setuju karena ya gue kan menemukan secara real case orang yang memang sebelumnya baik gitu ya. Ya mungkin menurut lu tadi minoritas minoritas ya nggak apa-apa gitu. Cuman nggak semua gitu. Nah memang ada orang-orang yang latar belakangnya sebelum kenal judul pun memang brengsek mungkin ya, narkoboy. Yang tadi lu ceritakan nah, pamannya mamangnya itu ya, pamannya itu udah ngegadai mobil rental gitu. Dan dia dapat komisi dan dia tetap lakuin. Abis itu terakhir dia silent, keluarga saya telantarin saya broken home gitu. Itu kan memang ayolah. Anak itu kan di belakangnya sebelumnya kan memang jadi bajingan tengik. Bajingan tengik ya, narkoboy juga mamanya. Sebelum judo udah begitu. Ya, dia tuh sampai sekarang itu jadi haters gua. Dia jadi haters gua. Ini dugaan. Banyak akun-akun yang dibuat sama dia untuk nyerang gua. Karena dia kecewa. Nggak dipinjemin uang. Pokoknya adalah kekecewaan yang dia dapat dari gua. Gitu. Karena ya gua profesional aja. Lu mau kesini, mau ngobrol, mau apa, mau ngopi ya ini. Cuma kalau hal-hal lain gua nggak bisa gitu. Itu intermezzo aja lah. Iya. Tapi dia bukan ODGJ loh bro. Sehat. Jelas, sehat dong. Jadi bisa diselamatkan dong. Gua khawatir cara lu mengasumsikan tuh dia nggak bakal bisa sembuh gitu loh. Mas Imam kalau terangin orang kan pikiran itu puzzle. Kalau gambar kuda itu tercerai-berai karena judo. Betul nggak? Iya, yang gambar kuda itu. Oke. Gimana kalau memang gambar puzzle dia bajingan tengik dari awal? Nggak pernah tercerai-berai, mau dia judul mau enggak, dia tetap begitu.
Gimana kalau gitu? Menurut Mas Imam, kata-kata Mas Imam masuk nggak ke mereka? Kalau Oke. menurut saya sih tidak. Mengenai puzzle itu adalah case untuk orang yang sebelum kenal judul itu baik-baik saja, Oke. ya kan? Yes. Karena narsum ini kan nggak menceritakan dia sebelumnya hal-hal buruknya, diceritakan ke gua. 3 tahun sebelum kenal judul, gua sebenarnya Oke. apa dia nggak Saya- menceritakan, dan Saya gue udah juga tangkap sih maksudnya. betul, dan gue juga nggak tahu, dan gue bukan dukun atau apa gitu Oke. yang bisa tahu perjalanannya dia itu di Kaca Benggala ya. Gue menangkap dari cerita dia saat masuk ke judul. Yes. Oke. Gitu. Oke. Bisa masuk juga Ya. argumentasi lu kalau dia bercerita mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke belakang dia Ya. melakukan hal-hal buruk. Iya kan. Berarti ada memang tuh. puzzle-nya sudah rusak dari dulu. Karena kan banyak tuh narasumber ya. Ada yang ya Mas Imam sebelum judul saya udah pinjol. Jadi saya judul untuk nutupin pinjol. Ya, itu masuk argumentasi lu tadi. Setuju gua. Kalah di judul habis itu ke dukun. Hmm. Pengganda uang. Ditilep lagi sama dukun. Hmm. Terus habis itu cerita sama Mas Imam masih percaya loh dia loh. Dari gaya ngomong, iya Mas Imam Selasa nggak boleh ritual, Jumat nggak boleh ritual. Dia masih percaya, itu tandanya Mas. Saat ngobrol sama gua, ya lu bodoh, lu harus mengakui lu bodoh. Spill dikit dong Mas Imam. Itu di belakang ngobrolin apa sih? Sama yang orang, itu kan itu setara saya mungkin ya IQ-nya ya. Cuman untungnya saya bisa akalin pakai struktur. Itu kan parah ya, intelektualnya parah. Iya. Mungkin setara saya, cuman saya untungnya ada struktur. Mas Imam bilangin di belakangnya boleh di-spill nggak? Daya intelektualitas orang kan berbeda-beda nih. Iya, Ya kan? Dan itu dibentuk kan, intelektualitas kita kan dibentuk dari Iya. apa yang kita konsumsi sebelumnya. Betul. Dari knowledge yang kita baca, informasi, Ya. apapun lah. Ya. Ya kan? Yang itu Mas Imam bilanginnya gimana? Nah, Ya. tetap gue bakal menyampaikan persepsi yang gue dapatkan gitu loh. Knowledge yang gue tahu, ya gue sampaikan ke dia. Mungkin ada beberapa yang dia nggak nyambung karena daya tangkapnya nggak sampai ke sana atau intelektualitasnya nggak sampai ke sana. Tapi biarkan dia suruh mencari sendiri, nggak bisa memaksakan. Bayangkan aja umumnya dia dari kecil hidupnya sudah berdekatan dengan hal-hal klinik, dukun segala macam. Bagaimana gue secara instan membuat dia untuk tidak mempercayai itu? Kan sangat susah, bro. Berarti pembicaraan di belakang pun dia masih berarti nggak ada obat dong Mas Imam. Tetap ada obat, tapi kan butuh waktu. Tapi Iya. kalau lu tanya bicaraan sama gue di belakang seperti itu, Iya. ya memang mungkin kalau bahasa kita ya bebel atau ya gue butuh waktu lagi untuk bisa menjelaskan ini gitu. Dan dia harus bisa belajar sendiri untuk mencari tahu itu gitu loh. Makanya relate banget orang yang bermain judul, itu bermain judi lah ya. Itu persis yang sering gue bilang, itu sama dengan orang yang penyembah klinik dan dukun. Iya. Sesuatu yang lu harapkan tapi memang sangat gak mungkin gitu loh. Kalau lu berharap besok pengen punya mobil Fortuner, contoh, sangat-sangat masuk akal. Tinggal lu nyari prosesnya aja, kerja yang rajin dapat gaji sebulan 30 juta, buat nyicil sebulan 20 juta buat Fortuner, masuk akal. Ya kan? Yes, Tinggal lu mematahkan diri untuk mendapatkan gaji 30 juta. Cuman kalau kedukun, klinik ini bikin laris dagangan lu segala macam dari cincin. Mana jinnya? Gue pengen liatin jinnya ke sini buat ngobrol gitu. Kalau dukun itu ya Mas, dukun itu ada metode. Ada metode yang jelas, pakai ini sulap dulu, set. Iya, itu kan Ada magic. pertunjukan. Ah, Kalau makanya kalau judul ini ya. apa coba? Kan jelek sekali layarnya gitu loh. Apa coba? Itu Ya. makanya saya bilang puncak kebodohan ya judul. Banyak yang bilangnya gitu. Iya. Setuju. Apa? Jadi teman-teman gue garis bawah ya, bukan gue gak percaya goib ya. Gue percaya goib, gue percaya sihir di agama gue ada, di Al-Quran, di kitab gue ada gitu. Cuman cara kita memandang itu seperti apa? Kita harus punya struktur yang baik untuk bisa melihat itu. Kalau enggak, semua hal yang terjadi di kita itu urusan dengan goib gitu. Akhirnya apa? Logika kalian mati. Gitu. Enggak, harus imbang. Gitu ya. Yes, setuju. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight dari obrolan ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.